Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirhan Pujianto, NIM D400190101, hari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Karena NIM saya yang terakhir ganjil, jadi saya akan mempresentasikan motor sinkron dan asinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Prinsip kerja motor sinkron: sumber tegangan bolak-balik atau AC akan membangkitkan medan magnet pada stator, dan sumber tegangan searah DC akan membangkitkan medan magnet pada rotor. Karena kondisi ini membuat kedua medan magnet saling tarik-menarik dan menyebabkan rotor berputar. Pada motor ini membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatannya sinkron agar terjadi coupling antar kedua magnet. Hal ini akibat tidak adanya torka star pada motor. Komponen yang terdapat pada motor sinkron: 1. Rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. 2. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Rumus persamaan motor sinkron: Ns sama dengan 120 F per P. Ns merupakan kecepatan serempak, F merupakan frekuensi, dan P merupakan jumlah kutub perlilitan fasa. Kemudian motor asinkron. Motor asinkron merupakan mesin listrik yang berfungsi mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada motor asinkron terdapat selip antara putaran medan stator dan medan rotor. Arus yang dihasilkan di rotor terjadi akibat induksi antar putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Prinsip kerja dari motor asinkron: motor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada saat sumber AC 3 fase terhubung dengan kumparan stator, maka akan timbul medan putar di stator akibat dari arus bolak-balik yang mengalir pada kumparan stator yang mempunyai beda antar fasanya sebesar 120 derajat. Induksi elektromagnetik dari medan putar stator ini akan memotong flux magnet pada batang konduktor rotor. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan menimbulkan tegangan dan arus induksi yang menghasilkan medan magnet pada rotor. Interaksi antara medan magnet putar stator dan medan magnet rotor akan menghasilkan medan magnet total. Karena adanya medan magnet total, panjang kumparan rotor dan arus pada kumparan rotor akan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini akan menghasilkan torsi sehingga motor dapat berputar. Komponen yang terdapat pada motor asinkron: 1. Stator merupakan bagian dari motor induksi yang tidak berputar dan sebagai tempat dihasilkannya medan putar ketika sumber 3 fasa dihubungkan pada kumparan stator dengan perbedaan sudut antar fasa sebesar 120. Stator terdiri dari 3 bagian utama, yaitu rangka stator, inti stator atau core, dan alur tempat meletakkan kumparan. 2. Rotor merupakan bagian dari motor induksi yang berputar. Rotor terdiri dari 2 bagian utama, yaitu inti besi berbentuk silinder yang tersusun berlapis, alur tempat meletakkan kumparan. Rumus persamaan pada motor asinkron: Ns sama dengan 120 F per P, dan S sama dengan Ns min Nr per Ns. Keterangan: Ns merupakan kecepatan serentak, Nr merupakan kecepatan saat beban, F merupakan frekuensi, P banyak kutub tiap kumparan fasa.
adalah gambar rangkaian star delta. Dan analisa rangkaian star delta. Saat tombol start ditekan, maka kondisi rangkaian start akan aktif dan akan off sesaat akan bergantian dengan rangkaian delta. Perpindahan wilayah kerja ini berdasarkan timer. Saat tombol stop ditekan, maka aliran listrik di seluruh rangkaian akan terputus. Pengaplikasian motor sinkron. 1. Air kompresor. 2. Servo motor. Penggunaan motor sinkron memiliki kecepatan yang konstan dan memiliki torsi awalan yang rendah dikarenakan menggunakan sumber DC. Pengaplikasian motor asinkron. 1. Air pump. 2. fan. Penggunaan motor asinkron cocok untuk penggunaan sehari-hari karena memiliki efisiensi yang cukup tinggi serta mudah dalam perawatannya dan konstruksi yang kokoh. Contoh soal motor sinkron. Diketahui motor sinkron memiliki kecepatan sinkron sebesar 1600 rpm dan frekuensi sebesar 50 Hz. Berapakah banyak kutub yang dimiliki motor sinkron tersebut? NS 120 F per Pi, P sama dengan 120 F per NS. 120 kali 50 bagi 1600. 6000 dibagi 1600 sama dengan 3,75. Jadi banyak kutub pada motor sinkron adalah 3,75. Next. Contoh soal motor asinkron. Diketahui motor asinkron 3 fasa memiliki 8 kutub dan memiliki kecepatan rotor sebesar 1010 rpm dan frekuensi sebesar 70 kHz. Berapakah kecepatan sinkron dan slip per unit? Kecepatan sinkron NS sama dengan 120 F per Pi sama dengan 120 per 70 120 kali 70 dibagi 8 sama dengan 1050. Slip per unit S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS sama dengan 1050 dikurangi 1010 dibagi 1050 sama dengan, jadi 1050 dikurangi 1010 hasilnya 40 lalu dibagi 1050 dan hasilnya 0,03. Jadi slip per unit 0,3%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.